Salam, Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang hidup dan berkarya dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mohon pimpinlah kami dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, sehingga ketika kami memaknai perayaan Pentakosta, benar-benar kami resapi, kami maknai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang terpilih saat ini dalam perayaan Pentakosta saat ini, yaitu dari Galatia pasal 5, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan berdasarkan Alkitab terjemahan Baru 2. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, salam, selamat merayakan Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Bapak sekalian, di hari itu ada pencurahan Roh Kudus. Dan hari Minggu ini kita merayakannya. Tema dalam perayaan ini yaitu tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Menuntut kita untuk menyelidiki hidup kita sebagai orang percaya. Apakah tuntunan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita orang percaya, atau kita dituntun oleh daging atau keinginan daging kita?
Dalam kehidupan hari ini, Ibu Bapak sekalian, tantangan bagi orang percaya semakin beragam dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi turut mempengaruhi pemahaman dan praktek kita bergereja. Banyak orang yang merasa tidak memerlukan disiplin rohani dalam kehidupannya. Keterlibatan dalam persekutuan keluarga dan jemaat semakin tergeser oleh kesibukan bekerja yang berakibat pada miskin dan makin renggangnya relasi persekutuan personal maupun keluarga dan juga di dalam jemaat. Karena itu peran Roh Kudus harus mendapatkan perhatian penting dalam pelayanan gereja. Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin gereja perlu menempatkan karya Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dalam pelayanannya. Kehadiran Roh Kudus mutlak diperlukan untuk menolong setiap orang percaya menjaga identitas sebagai pengikut Kristus. Kita bisa bandingkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, yang merayakan Pentakosta saat ini, dalam teks Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26, memberi penjelasan yang gamblang bagi kita, sangat jelas. Kita lihat pada ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roh yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Dalam bahasa asli kitab Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, yaitu pneuma atau pneumati. Dan juga ada kalimat to pneuma to hagion, yaitu yang merujuk atau menunjuk kepada Roh Allah, Roh yang kudus itu. Di dalam kitab Perjanjian Lama dalam bahasa asli bahasa Ibrani, Ruach Kodes, yaitu Roh Suci, Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Dalam Perjanjian Baru, karya Roh Kudus diperkenalkan sebagai yang melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus melalui peran pengajaran, pembimbingan, dan yang memberi kuasa kepada para murid untuk memberitakan Injil. Kita bisa lihat atau bandingkan pada Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Itu juga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dengan demikian, dalam konteks ini maka frasa hidup menurut roh berarti hidup seperti yang dikehendaki Kristus, yakni melawan semua keinginan daging, nafsu manusia atau kedagingan dari seorang manusia dalam pribadinya, atau hidup yang dipimpin dan diarahkan Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya pneumati peripateite, yaitu berjalanlah oleh Roh atau biarlah Roh Kudus memimpin cara hidupmu. Pada ayat 18 sampai dengan 21, Paulus menunjukkan pertentangan yang tidak dapat dijembatani antara keinginan daging dan keinginan roh. Karena itu, kata daging, sarx, menunjuk atau mempunyai arti tubuh manusiawi atau sifat manusia yang berdosa. Lalu bentuk genetifnya epimian sarkos atau keinginan daging. Tidak saja berarti tubuh fisik manusia yang lemah dan terbatas, tetapi juga menggambarkan sifat-sifat manusia yang cenderung memberontak terhadap Allah. Atau Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa diri kita sebagai manusia ada dalam keberosaan atau sebagai manusia berdosa. Namun makna kata daging tidak berarti bahwa tubuh fisik manusia adalah jahat, melainkan pada orientasi hidup seseorang yang egois,
dan tidak seturut dengan kehendak Allah. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-19 di situ dijelaskan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan seterusnya. Pada ayat 19 jelas dinyatakan. Sehingga Roh Kudus perlu membimbing manusia untuk meluruskan arah dan tujuan serta nilai-nilai hidup agar sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Dipimpin oleh Roh menunjukkan ketergantungan manusia pada bimbingan Roh Kudus untuk melawan keinginan daging kita. Sehingga Paulus merinci sifat-sifat manusia tersebut dalam ayat 19 yang kita baca tadi, yang terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama, bahwa melawan perintah Allah seperti penyembahan berhala dan sihir. Yang kedua adalah dosa terhadap sesama manusia seperti perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri yang dapat atau sangat sering dilakukan oleh manusia yang menyebabkan percideraan, roh pemecah, kedengkian, dan terkadang sampai terjadi pembunuhan baik fisik maupun karakter. Kita lihat apa yang terjadi di era milenial sekarang itu terjadi. Dan hal yang ketiga adalah dosa-dosa terhadap diri kita sendiri, seperti kemabukan dan pesta pora. Dan karena itu terhadap 3 hal di atas, Paulus memberi peringatan agar mewaspadai keinginan daging tersebut, sebab mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, buah-buah roh menunjuk pada kualitas yang tidak terbantahkan ketika disandingkan dengan hukuman maupun termasuk hukum Taurat. Bagi Paulus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang diperbaharui. Orang Kristen seharusnya menghasilkan buah-buah roh dalam hidup mereka sebagai konsekuensi menjadi milik Kristus. Kata telah menyalibkan adalah sebuah panggilan untuk memutuskan hubungan dengan semua cara hidup kedagingan dan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir ayat 26 merupakan contoh langsung dari penerapan buah-buah roh yang berlawanan dengan perbuatan daging. Kata kita merupakan peralihan perhatian dari yang bersifat pribadi kepada persekutuan. Tuntunan Roh Kudus melahirkan buah roh. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam kehidupan seseorang yang harus dipraktekkan dalam interaksi dengan orang yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menuntun dan mendorong kita untuk kita berdampak dalam kehidupan kita dalam perayaan Pentakosta. Sehingga yang pertama, dalam perayaan Pentakosta melalui tuntunan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus menolong setiap orang menata kehidupannya. Kehidupan yang berfokus pada kesuksesan material dapat membuat orang kehilangan arah dan tujuan hidup. Agar tidak kehilangan identitas iman, setiap orang perlu membuka diri, dituntun oleh Roh Kudus agar menghasilkan buah roh. Karena itu dibutuhkan proses yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menyalipkan keinginan daging demi Yesus Kristus. Hal yang berikut, mendengarkan tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Manusia mengalami dilema antara hidup menurut roh atau hidup
menurut daging. Paulus menggambarkan konflik internal manusia, keinginan daging atau mengikuti keinginan roh. Pentingnya mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk mencegah berkuasanya keinginan daging, dan Roh Kudus menuntun kita lebih taat pada perintah Allah. Memberi diri dalam tuntunan Roh Kudus menolong gereja menghadapi kekeringan atau kejenuhan rohani, menjadi persekutuan yang lebih dinamis dan bukan rutinitas. Karena itu perlu memberi ruang bagi Roh Kudus mempengaruhi setiap pribadi dan komunitas beriman dalam menata pelayanan gereja. Hal yang terakhir, bertindak di bawah bimbingan dan pengaruh Roh Kudus. Buah roh dalam kehidupan orang percaya merupakan bukti tuntunan Roh Kudus. Hal ini penting agar orang Kristen tidak kehilangan semangat dalam menata kehidupan melalui tindakan dan kata-katanya. Melalui tuntunan Roh Kudus, setiap kita orang percaya ditolong untuk mampu membedakan mana keinginan roh dan mana keinginan daging. Tindakan yang kita lakukan merupakan wujud dari kebebasan dalam Kristus, sehingga menghasilkan buah roh dan bukan kebebasan untuk hidup dalam keinginan daging. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan rohnya, orang Kristen yang mencoba menjalani hidup mereka tanpa kuasa Roh Kudus seperti burung yang mencoba terbang dengan hanya satu sayap. Kutipan kalimat bijak ini mengingatkan kita bahwa ajaran Kristus memang tidak pernah bisa membuat orang-orang yang membenamkan dirinya di dalam kecemaran daging merasa nyaman. Karena itu, tuntunan Roh Kudus diperlukan oleh setiap orang percaya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memerlukan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus agar hidup kita terarah. Roh Kudus adalah penuntun hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Dia bukan hanya memberi hidup baru, tetapi membimbing cara hidup kita setiap hari. Hidup dalam roh sama dengan hidup yang menunjukkan karakter Kristus yang menghasilkan buah roh adalah hasil dari hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Hidup dalam roh bukan suatu yang pasif. Kita diajak untuk berjalan, mengikuti dan menyesuaikan langkah dengan Roh Kudus. Itu tercantum pada ayatnya yang ke-25. Tuhan memberkati sabdanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur ke hadapannya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam. Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin dan menghibur kehidupan kami orang-orang percaya. Puji syukur, terima kasih atas pimpinan-Mu bagi kami orang-orang percaya, agar kehidupan kami terarah dalam kami memaknai bahwa hidup ini terbatas yang Tuhan beri. Karena itu biarlah hidup kami berikan dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi alat damai sejahtera-Mu, alat di dalam tangan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, keadilan, kebenaran, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang menghidupkan kami, yang menuntun kami berdoa. Amin.